Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di program Cakap-Cakap tentang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan hari ini sebelum mendengarkan renungan malam hari ini, renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama doa. Bapa, kami bersyukur kembali bisa bertemu kembali di dalam saluran berkat Tuhan lewat cakap-cakap tentang Tuhan. Sebentar kami membicarakan tentang firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus berkarya bagi kami. Lewat Roh Kudus kami akan semakin jawab setiap apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat malam bagi kita semua, dan hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Yang mau kita bahas hari ini yaitu Roh Kudus menjawab setiap apa yang kita butuhkan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing. Dan yang pasti, yang namanya hidup pasti ada kebutuhan. Mulai dia bayi, lahir, sudah membutuhkan sesuatu. Dan sampai dia tua, dia masih membutuhkan sesuatu. Dan sampai kita di surga, kita masih membutuhkan. Oleh sebab itu, apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, sudah pasti itu yang kita doakan setiap hari. Sudah pasti itu yang kita gumuli setiap hari. Roh Kudus, jawaban atas setiap apa yang kita butuhkan. Amin. Roh Kudus, jawaban atas semua, atas setiap apa yang kita butuhkan. Kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Saya rindu kita semua membuka Alkitab kita, melihat Alkitab kita ataupun melihat dari Android atau HP, bahwa di dalam firman Tuhan ini yang membacakan, yang mendengarkan akan diberkati oleh Tuhan. Lukas 11 ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Amin. Ini apa yang diberikan Roh Kudus? Roh Kudus yang diberikan. Roh Kudus yang diberikan. Apa kebutuhan pendengar hari ini? Atau anak-anak Tuhan yang mendengarkan cakap-cakap tentang Tuhan hari ini? Kemarin saya tanya satu ibu. Ibu, ya umurnya kira-kira udah 60 tahun. Apa kebutuhan ku bilang? Aku butuh kesehatan katanya. Saya tanya lagi ibu yang masih muda. Saya tanya lagi, apa kebutuhan yang paling penting? Yang paling mendasar? Supaya keluargaku bahagia. Dan di sampingnya lagi saya tanya lagi satu ibu yang umur kira-kira 50 tahun. Ibu, apa kebutuhan yang paling penting yang terus kamu doakan kepada Tuhan? Katanya, keuangan rumah tangga kami. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah salah satu dari ibu-ibu yang ketiga yang saya tanyakan tadi? Tapi yang pasti, Yesus di sini berkata, kalau Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi aku, kata Yesus. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Apa yang diberikan oleh Bapa yang di surga di ayat yang ke-13 ini? Coba perhatikan. Apa yang diberikannya? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Coba renungkan. Kenapa Roh Kudus? Kan aku minta kesehatan. Kan aku minta kekayaan. Kan aku minta supaya keluargaku bahagia.
Kenapa Tuhan kasih Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, Roh Kudus jawaban atas semua yang kita butuhkan. Roh Kudus jawaban atas semua yang kita perlukan. Apa yang kamu butuhkan, Roh Kudus sanggup lakukan. Apa yang kamu perlukan, Roh Kudus sanggup kerjakan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Salib, ketika Tuhan Yesus disalib dan bangkit dari antara orang mati, dia meninggalkan apa kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang takut akan dia? Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu." Coba renungkan. Tiga tahun yang lalu, bapak saya dipanggil Tuhan. Kasih bapak secara dunia gak saya rasakan lagi. Tetapi saya tidak kekurangan kasih seorang bapak. Karena apa? Ada bapak yang di surga. Kalau dulu bisa saya curhat sama dia, apa yang saya merasa berat beban hidup saya curhat dengan dia. Tetapi hari ini gak bisa. Ada waktunya Tuhan ambil dia dari dunia ini. Tetapi apa yang kita minta, apa yang kita gumulkan, apa yang kita rindukan, sekarang sudah Tuhan berikan jawaban, yaitu Roh Kudus. Bapa yang baik. Kita bisa memanggil dia Bapa. Karena dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu." Apakah saudara-saudari yang saat ini kesepian ketika ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai dan seolah-olah harta gak jawaban, kekayaan gak jawaban? Karena apa? Sepertinya hampa hidup ini. Karena apa? Ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi. Tapi firman Tuhan Yohanes 14 ayat 14 berkata bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa susah, Roh Kudus jawabannya. Hati juga dipenuhkan, sukacita juga dipenuhkan. Karena apa? Roh Kudus sanggup melakukan segala sesuatu. Dia akan memberikan seorang penolong. Dikatakan di ayat yang ke-16. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang memintanya. Di sini dikatakan dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke sebelumnya tadi ayat 11 dan 12 itu bahwa ada seorang bapa yang ketika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan, apakah dia akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau kata Tuhan Yesus, jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu Bapa yang jahat tahu memberi yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi kamu yang Bapamu yang di surga. Bapa di surga tidak salah untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu tepat untuk kita. Roh Kudus itu pas bagi kita. Roh Kudus itu memberikan kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Aku tanya saat malam hari ini kepada kita yang menyaksikan channel ini. Kalau masih kita merasa kekurangan hari ini, kalau kita masih merasa butuh hal-hal duniawi dan kita terus menutupnya di dalam hati kita, menutup yang kekurangan dalam hati kita, maka saya pastikan kita tetap akan kekurangan. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam. Tetapi ketika hidup kita pas-pasan, ketika hidup kita tidak begitu kaya sekali, tetapi ketika ada Roh Kudus di dalam, ada kepenuhan di dalam hati kita. Ada sukacita yang luar biasa. Karena sukacita yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan, kata Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya.
kesaksian saya ketika saya pertama sekali dipenuhkan oleh Roh Kudus. Waktu saya di asrama sekolah Alkitab. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau melangkah melayanimu, sementara aku gak berani. Aku gak punya keberanian untuk menghadap orang banyak. Pekerjaan seperti kami melayani ini harus menghadap orang banyak. Menatap mata orang lain, mendengarkan keluhan orang lain, dan kami doakan bersama-sama. Saya gak berani, Tuhan. Saya berdoa, saya menangis berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri Roh Kudus. Ketika Tuhan beri Roh Kudus, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya merasa berani, saya merasa kuat kembali. Karena apa? Roh Kudus jawaban atas semua yang kita butuhkan. Saya tak tahu kapan pengalaman kita pertama dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi saya pastikan itu pengalaman yang terindah semasa hidup di dunia ini. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan jangan lupakan dan jangan tinggalkan kasih yang semula itu. Cinta yang semula itu. Apa? Yang pertama kali kita dijamah oleh Roh Kudus. Pertama kali kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Akan mengeluarkan air mata. Bahkan ada orang yang berlompat-lompat. Bahkan ada orang yang bertepuk-tepuk tangan. Karena apa? Tidak bisa dunia berikan kepada kita di luar daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan itu semua bagi kita. Sepertinya kita mendapat berkat yang sangat besar. Seolah-olah seperti itu. Orang lain melihat kita. Tetapi sebetulnya berkat yang terbesar hidup ini ketika kita bisa menerima Roh Kudus. Dikatakan dalam Kejadian bahwa pada mulanya dunia ini kosong dan Roh Kudus itu bernaung di atasnya. Dan dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-18. Apa yang Tuhan berikan di sana? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ibu tadi apa yang dibutuhkan? Kekayaan. Aku butuh kekayaan. Aku butuh ekonomi rumah tanggaku supaya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan kasih apa? Roh Kudus yang dikasih Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam Ulangan 8 ayat 18 berkata. Dalam Yohanes 14 ayat 18 saya bacakan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus kepada orang yang tidak percaya, dia bisa meledek kita. Dia bisa berkata, mana Roh Kudus? Dia gak bisa melihat. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Apa maksudnya di situ? Kita bisa merasakan, kita bisa melihat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita cerita pengalaman tentang jamahan Roh Kudus, itu hanya bisa diceritakan kepada orang yang sudah mengalaminya. Kalau orang yang belum mengalami, belum pernah dijamah dan gak percaya, gak bisa melihat kata firman Tuhan. Tetapi kita hari ini, saat malam hari ini, apa yang kita butuhkan, kita bisa lihat Roh Kudus, kita bisa dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, dikatakan pasal di ayat yang ke-20. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya. Dan itu yang menjawab setiap apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita adalah Roh Kudus. Amin. Coba sama-sama katakan, kebutuhanku Roh Kudus. Karena Roh Kudus sanggup melakukan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu,
minta. Apa kata ayatnya tadi? Di Lukas pasal 11 ayat 13 tadi. Minta. Minta Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu butuhkan hari ini. Roh Kudus yang kamu perlukan hari ini. Roh Kudus yang kamu sangat butuhkan hari ini. Roh Kudus sanggup memberikan kesehatan. Roh Kudus sanggup memberikan kekayaan. Roh Kudus sanggup memberikan kebahagiaan. Segala sesuatu yang kita butuhkan sanggup Roh Kudus lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Mari berdoa kepada Tuhan. Minta. Roh Kudus hadir dalam hidupku. Aku mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Masuklah dalam hidupku. Karena aku percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidupku, ada dalam hidup kita, Dia menjawab setiap apa yang kita butuhkan hari ini. Haleluya. Jangan takut. Ada orang, aku takut. Ketika melihat orang yang dijamah oleh Roh Kudus, dia menjadi ketakutan. Mari saat malam hari ini jangan takut. Datang kepada Tuhan. Kalau malu dilihat, mari di rumah kita masing-masing, baik di kamar kita, bisa kita kunci pintu kamar kita. Kita berdoa berlutut kepada Tuhan. Minta. Aku butuh jodoh Tuhan. Ya kan? Aku butuh jodoh Tuhan. Bagi yang belum menikah, minta kepada Tuhan. Ketika kita meminta Roh Kudus sanggup memberikan jodoh yang terbaik. Mari saat malam hari ini, saya undang kita untuk lewat channel cakap-cakap tentang Tuhan ini. Jangan lewatkan, tetap minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Aku kan orang berdosa. Aku kan orang yang tidak berguna. Aku yang di dalam keluargaku, aku orang yang paling bodoh. Roh Kudus justru tinggal di tempat yang paling rendah. Roh Kudus mau tinggal di tempat hati yang hancur. Roh Kudus mau tinggal di dalam hati yang terus merendahkan hatinya. Orang yang sombong gak akan pernah tinggal Roh Kudus dalam hidupnya. Orang yang meninggikan diri tidak bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati yang lembut, dalam hati yang merendahkan diri, di dalam hati yang mau mengampuni, di dalam hati yang mau mengasihi. Oleh sebab itu, rendahkan hati kita. Duduk di bawah kaki Yesus. Bagaimana caranya kita bisa merendahkan hati kita? Pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Itu yang membuat kita menjadi rendah hati. Segala apa yang sudah kita buat, apa yang kita kerjakan, baik di dalam pekerjaan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, aku kan sudah berkorban untuk gereja. Jangan ingat, orang yang mengingat-ingat pengorbanannya itu tidak akan bisa menerima jamaah Roh Kudus. Mulai hari ini, rendahkan hati kita. Mari rendahkan hati kita. Rendahkan hati kita. Dikatakan dalam Ulangan pasal 8, tujuanku untuk membawa kamu ke padang gurun supaya kamu rendah hati, kata Tuhan. Tujuanku untuk membuat kamu kelaparan supaya kamu rendah hati. Karena orang yang rendah hati, Tuhan akan berikan kekuatan. Itu lewat Roh Kudus. Roh Kudus jawaban atas semua yang kita butuhkan. Ketika kita berjalan, ada Roh Kudus. Ketika kita tertidur, ada Roh Kudus. Ketika bangun, ada Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari berjaga-jaga. Kita terus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus. Anak kecil bisa dijamah oleh Roh Kudus. Orang yang sudah tua bisa dijamah oleh Roh Kudus. Semasa kita masih hidup di dunia ini, kita masih membutuhkan Roh Kudus. Sampai mati kita membutuhkan Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan katakan aku sudah dewasa, aku sudah kuat, aku sudah kaya, aku sudah mapan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, kehidupan kita tetap ada kekosongan dalam hati kita. Oleh sebab itu,
Mari minta Roh Kudus. Roh Kudus, masuklah dalam hatiku. Roh Kudus, berkaryalah dalam hidupku. Kaulah yang berkuasa dalam hidupku, menjadi penguasa tunggal dalam hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan kita saat malam hari dijawab oleh Tuhan. Amin. Secara tidak langsung atau secara iman, saya katakan kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Kita menerima Roh Kudus. Segala yang kita butuhkan, aku kan belum lihat. Kalau sudah lihat gak iman namanya. Apa yang kita butuhkan? Kesehatan. Kan aku masih terbaring di rumah sakit. Kalau ada Roh Kudus, pasti ada kesembuhan. Ketika kita imani, yang belum dilihat, imani. Keluarga aku kan belum bahagia. Datang, minta Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mari, minta Roh Kudus. Saat malam hari ini, saya katakan sekali lagi, kebutuhan kita dijawab. Karena apa? Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 11 tadi berkata, aku akan memberikan kepada orang yang meminta. Kalau Bapa di dunia tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, aku lebih tahu. Karena aku tahu apa yang dalam isi hatimu, kata Tuhan Yesus. Dia beri Roh Kudus. Roh Kudus jawaban atas semua yang kita butuhkan. Angkat tangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah jawaban atas semua yang kami butuhkan, Tuhan. Kami membutuhkan keluarga yang bahagia. Kami membutuhkan kesehatan. Kami membutuhkan kekayaan, kehormatan di dunia ini. Kami membutuhkan. Tetapi yang Tuhan kasih Roh Kudus. Tuhan kasih Roh Kudus kepada kami. Kami percaya ketika Roh Kudus kami miliki, menjawab semua apa yang kami butuhkan hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Masuklah dalam hati kami. Engkau berkarya, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Apa yang selama ini kami gumulkan kepada Tuhan. Kebutuhan kami yang terutama adalah Roh Kudus. Keperluan kami yang terutama adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus sanggup melakukan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur saat malam hari ini atas pertolongan Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.